Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genur Halimantun Zahro, nomor induk mahasiswa C2010-837. Saya dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai najis dan hadas. Najis dan hadas. 1. Pengertian najis. Najis merupakan lawan dan toharoh, yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikan dalam pandangan syara. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim dan mengharuskan untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Al-Mudaththir. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 2. Pembagian najis seperti bekas air kencing yang sudah tidak terlihat, tidak berbau dan tidak berasa. 3. Macam-macam najis. A. Darah yang mengalir. Darah yang mengalir yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, kecuali jika hanya dalam kadar sangat sedikit, maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang dimafu. Ibnu Muzalaj suatu hari ditanya mengenai darah yang terdapat di tempat penyembelihan kambing atau darah yang ada di bagian atas periuk penggodokan. Menurut Al-Hasan, seorang muslim bisa sholat dalam kondisi luka-luka. Diriwayatkan secara sahih bahwa Umar pernah sholat sementara darah terus mengucur dan lukanya berdasarkan asar-asar di atas dalam kutu, dan darah yang keluar akibat jerawat merupakan najis yang dimafu selagi tidak mengalir. Abu Muzalaj juga pernah ditanya mengenai nanah yang menempel pada anggota badan lain atau pakaian. B. Daging babi. Para ulama menyepakati kenajisan daging babi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Katakanlah, tidak aku jumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging, karena itu najis. QS Al-An'am ayat 145. Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat dibolehkan untuk diambil benang jahit. C. Tinja dan air kencing manusia. Para ahli fikih sepakat bahwa tinja dan air kencing manusia termasuk benda najis. Selain air kencing dan tinja, para nabi dan air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air ASI ibunya. D. Kotoran dan air kencing hewan yang diharamkan dagingnya. Para ulama sepakat mengenai kotoran dan air kencing hewan yang dagingnya haram dimakan termasuk barang najis. Merujuk pada hadis narasi Ibnu Mas'ud ia bercerita bahwa Nabi SAW pergi ke kakus, lalu beliau menyuruhku membawa 3 buah butir pada beliau. Wadi. Wadi adalah air atau cairan yang kental dan keruh yang keluar mengiringi kencing. Para ulama bersepakat benda wadi hukumnya najis. Madzi. Madzi adalah air yang berwarna putih lembut dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan bersyarat melakukan hubungan seksual, dan terkadang keluarnya tidak terasa. Madzi dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan. Jika terkena badan, maka harus dibasuh. Sedangkan jika terkena baju, madzi cukup dipersihkan air saja. Karena najis seperti ini sangat sulit dihindari, mengingat madzi sering mengenai pakaian orang dewasa yang belum nikah. Aku termasuk orang yang sering keluar madzi. Lalu aku pun memerintahkan pada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya pada Nabi. G. Daging hewan yang haram dimakan dagingnya. Rasulullah SAW pun bertanya, untuk apa ini? Apa pula yang kalian panggang di atasnya? Mereka menjawab, daging keledai jinak. Rasulullah SAW menukas, alirkan dulu darahnya dan potong-potonglah. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami mengalirkan darahnya dulu dan mencucinya? Beliau menjawab, hal ini berlaku atas daging keledai jinak, dan ini dapat dikisahkan
dengan hewan lain yang tidak boleh dimakan dagingnya karena sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. H. Bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i hukumnya najis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Qiyas. Adapun bagang yang dihalalkan bagi kita adalah bangkai, ikan dan belalang, sementara darah yang dihalalkan bagi kita adalah hati dan limpa. I. Bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Para ulama sepakat bahwa apa yang terpisah dari anggota tubuh manusia yang hidup tetap suci, sementara sesuatu yang terpisah dari tubuh hewan yang masih hidup adalah najis. Merujuk hadis Abu Waqid al-Laitsi bahwa Nabi SAW bersabda, apa-apa yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup najis hukumnya. A. Tahi dan air kencing hewan yang halal dagingnya. Imam Ahmad, Muhammad bin Hasan, dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu al-Mudazir, dan Al-Isad dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan tetap suci, merujuk pada penutasan An-Nasr. Beberapa orang dari Ukal atau Uraina datang ke Madinah, lalu mereka sakit perut. Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada mereka agar membawa unta perahan yang deras air susunya dan meminum air kencing dan air susunya. Hal ini dapat dikisahkan pada hewan-hewan lainnya yang halal dagingnya. B. Air liur anjing. Menurut pendapat yang mansur, Imam Maliki mengatakan anjing dan air liurnya suci. Dari pendapat di atas, pendapatan yang unggul ialah pendapatan mayoritas ahli fikih yang menyatakan bahwa anjing beserta air liurnya pun najis. Menurut Imam Ahmad, sabun dan yang lainnya dapat menggantikan posisi tanah. Ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i dan dibenarkan oleh Imam Az-Zabi. Menurutnya, mensucikan najis dengan sesuatu yang beku atau keras tidak hanya dikhususkan dengan menggunakan tanah saja seperti istinja dan menyimak kulit. C. Sperma atau mani. Rasulullah SAW pernah mencuci bekas kami, kemudian pergi sholat dengan baju tersebut, sementara bekas yang dicuci masih dapat aku lihat. Sementara Imam Syafi'i, Dawud Az-Zairi, dan yang lainnya berpendapat bahwa sperma adalah suci, dan ini merupakan versi lain pendapat Ahmad yang paling benar. Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa air mani atau sperma adalah suci. D. Tulang bangkai. Menurut Imam Malik Asy-Syafi'i dalam qaul yang masyhur dan Ahmad, tulang-tulang bangkai hewan tanduk dan gigi hewan yang telah menjadi bangkai hukumnya najis, baik bangkai hewan yang halal maupun hewan yang haram. E. Muntahan. Muntahan hukumnya najis secara mutlak karena merupakan makanan yang berubah menjadi busuk dan berbau di dalam perut, baik kemuntahan manusia maupun lainnya. Baik muntahan tersebut keluar dalam kondisi berbeda dengan apa yang dimakan maupun masih utuh, ini merupakan pendapat 3 azhab. Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian kalangan ulama mazhab Syafi'i, muntahan yang tidak berubah masih utuh tetap suci. Misal kaos makan atau minum yang keluar dari perut dalam keadaan utuh. F. Minuman keras. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamar ialah najis. Pendapatnya merujuk pada firman Allah SWT, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengadu nasib dengan panah adalah barang najis. Qiyas Al-Maidah. G. Air liur orang yang sedang tidur. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat najis, namun 3 mazhab lainnya mengatakan suci. Akan tetapi Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat jika air liur tersebut keluar dari lambung maka tetap najis karena sama dengan muntah. 1. Darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan. 2. Darah nipas. Nipas menurut bahasa adalah melahirkan, sedang menurut istilah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat sudah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, baik melahirkan secara normal maupun prematur. 3. Darah wiladah. Wiladah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan bersamaan dengan melahirkan. 3. Cara mensucikan najis. A. Apabila najis muhaffafah
Sesuatu atau benda yang terkena najis ini cukup dipercikan dengan air meskipun tidak sampai mengalir. B. Apabila najis muhalado, benda yang terkena najis ini baik berupa darah, kotoran, atau jelatan anjing, maka mensucikan dengan cara najis harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dicuci 7 kali, salah satu diantaranya dicampur dengan debu. C. Apabila najis mutawasitah, jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnanya, baunya, rasanya, dan tidak berbahaya. Umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan, atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya. A. Hadas. 1. Pengertian hadas. Bahasa al-hadas dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan setelah istilah hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara sebagai yang membatalkan keadaan suci. Macam-macam hadas. A. Hadas kecil, suatu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya bisa menggunakan dengan berwudu atau tayamum. B. Hadas besar, keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib dan tayamum. 2. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. A. Keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubur. B. Hilangnya akal karena mabuk, gila, atau tidur. C. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. D. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. 4. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar. A. Bersetubuh. B. Keluarnya mani. C. Meninggal dunia. D. Haid. E. Nifas. F. Wiladah. 5. Larangan-larangan orang yang berhadas. A. Hadis kecil, sholawat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan menyentuh dan membawa mushaf bagi orang yang berhadas kecil. C. Hadas besar, sholat, tawaf, membawa Al-Quran. Dari Ibnu Umar berkata, seorang yang junub dan wanita yang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran.